Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas lagi soal UTBK. Kali ini adalah untuk subtes literasi bahasa Indonesia. Langsung saja untuk yang nomor 1, itu pertanyaannya adalah inti bacaan di atas adalah apa? Nah, jadi judul dari bacaan yang pertama ya, teks pertama ini adalah penataan angkutan umum Gunung Kidul. Nah, intinya apa? Nah, inti dari bacaan itu bisa kita lihat dari kalimat utama ya. Kalimat utama itu biasanya ada di depan ataupun di belakang ataupun bisa campuran di depan ataupun di belakang gitu. Nah, coba kita baca untuk yang kalimat pertama ya. Itu tentang ini, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen terutama berada di daerah-daerah sehingga angkutan perkotaan atau angkot akan dilebur menjadi satu. Nah, jadi kalimat pertama itu dijelaskan dalam kalimat yang selanjutnya. Nah, artinya kalimat pertama ini adalah sebagai kalimat utama gitu. Nah, jadi inti dari bacaannya itu adalah Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap moda transportasi di wilayah tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian lanjut ya untuk yang nomor 2, pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah yang A, angkutan perkotaan ternyata menambah beban konsumen. Oke, kita lihat ya yang option 1. Nah, ini ya, armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen. Jadi yang di sini berhubungan dengan isi bacaan. Kemudian yang B, penumpang dari desa harus naik angkutan lebih dari 1 kali untuk menuju pusat pemerintahan. Ini ya, para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berganti angkutan untuk sampai ke kota. Nah, jadi ini sesuai dengan bacaan. Kemudian yang C, biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayeknya. Nah, itu di kalimat yang terakhir ya. Di samping itu, jumlah kendaraan khususnya angkut des dan angkot juga semakin menyusut karena dijual ke luar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya akibat dari sepinya penumpang. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi ini kurang tepat. Karena biaya perpanjangan trayek itu bukan karena mahal tapi karena semakin sepinya penumpang. Lanjut untuk yang nomor 3 dan seterusnya kita pakai naskah yang ini ya. Jadi judulnya adalah membaca naskah lontar Lombok. Etnis Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan seni budaya yang beragam. Salah satu di antaranya adalah naskah lontar atau takepan yang masih banyak disimpan masyarakat. Naskah lontar antara lain berisi ajaran akhlak, cerita, falsafah, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu seperti khitanan, ngurisang, atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut disesuaikan dengan permintaan si empunya hajat. Dalam acara ngurisang, naskah yang dibacakan bisa takepan Indarjaya, sedangkan dalam acara pernikahan yang dapat dibacakan naskah Dewi Rengganis, takepan Indarjaya berisi kisah putri bisu yang kemudian bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Adapun naskah Dewi Rengganis berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Salah satu pembaca takepan yang relatif populer adalah Nari alias Amak Nurmini atau Mini. Usianya sudah lanjut 70 tahun, namun ia masih seringkali mendapat permintaan warga Lombok untuk membaca takepan demi meramaikan acara yang mereka selenggarakan. Adapun upacara pembacaan naskah lontar ini terbuka untuk masyarakat secara umum sebagai bagian dari kegiatan pariwisata Lombok. Nah, yang nomor 3 itu pertanyaannya adalah ide pokok bacaan di atas. Jadi ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, tadi itu kan teksnya adalah tentang tradisi membaca naskah lontar di Lombok pada beragam acara seperti pada acara khitanan, kemudian ngurisang atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Kemudian untuk inti dari bacaan di atas itu kaitannya juga sama ide pokok ya. Jadi membaca naskah lontar
dilakukan dalam acara tertentu ya. Jadi jawabannya yang D ya. Tadi kan dijelaskan kalau membaca naskah lontar itu biasanya ada di acara khitanan, ngurisang, kemudian sama ada di acara pernikahan ya. Jadi di situ lebih ke kayak dijelaskan kalau membaca naskah lontar di acara-acara tertentu gitu. Kemudian nomor 5, pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah kita lihat yang A ya, naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi. Di situ tadi tidak dijelaskan ya kalau naskah lontar itu tergerus oleh kemajuan teknologi. Kemudian yang B, ada banyak naskah lontar yang hilang. Nah, di sini juga tidak dijelaskan di sana ya. Kemudian yang C, generasi muda sudah tidak tertarik membaca naskah lontar. Tidak. Jadi di situ itu kayak lebih dijelaskan tentang naskah lontarnya itu. Jadi bukan kayak semacam kelunturan dari budayanya, itu bukan ya. Kemudian yang D, nari adalah seorang pembaca naskah lontar. Nah, itu tadi benar ya. Jadi di situ tadi sudah dijelaskan Ami Rusmini ataupun Mini. Nah, itu adalah nama lain dari nari dan dia itu adalah seorang pembaca naskah lontar, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang E ini salah. Oke, kemudian kita lihat untuk yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita diminta untuk memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Oke, kita lihat untuk yang pernyataan yang pertama ya. Naskah Dewi Rengganis berisi kisah Putri Bisu yang bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Nah, pernyataan itu salah ya. Jadi naskah Dewi Rengganis itu adalah naskah yang berisi tentang pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Jadi salah ya. Yang pernyataan 2, hanya generasi tua yang masih bisa membaca naskah takepan. Nah, di situ itu tidak dijelaskan ya apakah hanya generasi tua, cuma dijelaskan tadi kayak yang namanya nari tadi itu adalah seorang pembaca lontar dan dia itu sudah berusia lanjut, tapi tidak dijelaskan yang hanya bisa membaca itu orang yang sudah generasi tua. Jadi salah ya. Kemudian lanjut pernyataan nomor 3, naskah takepan ditulis dengan berbagai macam aksara daerah gitu. Nah, yang ini baru benar ya. Jadi tadi dijelaskan kalau naskah takepan itu ditulis dengan aksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Kemudian yang pernyataan selanjutnya, pembacaan naskah takepan dilakukan dalam beragam acara perayaan masyarakat Sasak. Nah, ini juga benar ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau tradisi membaca naskah lontar itu dilakukan di berbagai acara. Misalnya kayak acara khitanan, kemudian potong rambut pada anak balita, sama pernikahan. Kemudian yang pernyataan terakhir, hanya etnis Sasak yang diperbolehkan mengikuti tradisi pembacaan naskah takepan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa naskah lontar ini terbuka untuk masyarakat umum sebagai bagian dari kegiatan pariwisata Lombok. Jadi pernyataan yang ini kurang tepat ya, salah gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 7 dan seterusnya. Ini ada teks lagi ya. Amerika Serikat keluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Amerika Serikat telah mengakhiri keikutsertaan Turki dalam program jet tempur F-35. Keputusan itu merupakan respons atas pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia senilai $2,5 miliar oleh Turki. Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Program jet tempur F-35 itu muncul setelah kiriman pertama S-400 tiba di Turki. Sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan ke pangkalan militer ibu kota Turki, Ankara. Para pejabat Pentagon memperingatkan kembali anggota NATO itu mengenai larangan pembelian dari Rusia. Pembelian S-400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmen-komitmennya terhadap NATO. Nah, tindakan ini akan berdampak buruk bagi interoperabilitas Turki dengan sekutu. Nah, untuk pertanyaan nomor 7 adalah kalimat yang dapat menjadi perbaikan di kalimat 7. Nah, pada kalimat 7 itu terdapat kesalahan, itu penggunaan kata atau makna jamak yang digunakan bersamaan dalam satu kalimat. Nah, kata itu merujuk pada ini, berbagai dengan komitmen-komitmennya. Nah, sebenarnya berbagai itu kan sudah lebih dari satu. Kemudian
komitmennya itu juga lebih dari satu. Nah, di situ ada semacam pengulangan ya, pengulangan ataupun menjadi kalimat yang akhirnya tidak efektif. Harusnya berbagai komitmen itu saja atau komitmennya saja. Jadi salah satu saja yang dipakai ya. Jadi untuk menjadi perbaikannya itu yang pasti di situ tidak ada berbagai dan tidak ada komitmennya secara bersamaan. Nah, kita lihat yang opsi A ini masih salah ya. Jadi di sini ada berbagai, ada komitmennya. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang B itu juga masih ada. Nah, kalau kita lihat yang C itu tidak konsisten dengan komitmennya. Nah, di sini sudah benar ya karena di situ berbagainya sudah dihilangkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lihat yang nomor 8, fakta terkait pembelian S-400 oleh Turki terdapat pada kalimat keberapa? Nah, jadi fakta itu adalah merujuk pada tindakan, ungkapan, atau pernyataan yang dilakukan sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Dalam fakta itu tidak ditemukan sebuah kayak ambiguitas ataupun sifat-sifat dari keraguan ataupun sesuatu yang tidak pasti. Nah, keraguan itu ditemukan dalam menjelaskan tindakan, menyatakan angka, atau menggambarkan sikap. Nah, beberapa kata seperti kayak mungkin, kemudian cenderung, banyak, akan, kayaknya, boleh jadi, dan lainnya itu menunjukkan ambiguitas. Jadi itu bukan merupakan fakta gitu. Oleh karena itu kalimat fakta itu dibentuk menunjukkan bentuk pasti dan bukan kemungkinan. Nah, pada bacaan kalau misalnya kita lihat di kalimat nomor 5 ya, sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan ke pangkalan militer di ibu kota Turki ataupun Ankara. Nah, faktanya itu adalah S-400 itu buatan Rusia gitu. Itu sudah merupakan fakta ya. Diterbangkan itu artinya adalah dikirimkan. Kemudian yang fakta yang ketiga itu ke pangkalan militer Ankara, itu tidak ada kata-kata atau konteks ambiguitas di situ. Maka faktanya itu terdapat pada kalimat nomor 5. Kemudian yang nomor 9, inti dari kalimat 3. Coba kita lihat di kalimat 3 ya. Ini Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Nah, yang namanya inti kalimat itu di situ kita bisa melihat dari subjeknya, predikatnya, sama objeknya. Kemudian kita tuh tidak perlu melihat dari kata-kata keterangan ataupun partikel-partikel lain yang menyertainya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi ya, Gedung Putih itu adalah sebagai subjek, kemudian menyebutkan itu adalah sebagai predikat, dan Turki itu adalah sebagai objek. Objek ya. Nah, jadi inti kalimat dari nomor 9 itu adalah yang A ya. Gedung Putih menyebutkan Turki tetap menjadi mitra strategis gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10, simpulan dari bacaan di atas adalah, jadi pada bacaan itu kan digambarkan masalah yang terjadi ketika Turki itu membeli S-400 dari Rusia. Nah, ini menimbulkan persoalan di antara Turki sama Amerika Serikat gitu. Lalu bagaimana kita menyimpulkan masalah tersebut gitu. Nah, kita hanya perlu mencari alasan di balik permasalahan. Apa sih yang menjadi persoalannya itu gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah pembelian S-400 itu dianggap pelanggaran komitmen Turki terhadap NATO dan NATO atau maksudnya Amerika Serikat gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Pembelian S-400 merupakan pelanggaran komitmen Turki terhadap NATO. Kita lanjutkan untuk yang nomor 11. Turki harus membayar lebih dari 2,5 miliar dolar agar tetap dapat membeli pesawat F-35. Kalau pernyataan ini adalah salah ya. Jadi dolar itu merupakan harga dari sistem pertahanan S-400 dan Turki dikeluarkan atau tidak diperbolehkan membeli jet F-35. Jadi itu salah ya. Kemudian yang nomor 2, NATO menganggap Turki tidak setia karena membeli rudal S-400 buatan Rusia. Nah, ini benar ya. Jadi di situ tadi kan sudah dikatakan bahwa pejabat Pentagon itu menganggap Turki itu tidak setia atau konsisten dengan komitmen pertahanan bersama dengan NATO gitu.
Kemudian pernyataan nomor 3, citra buruk Turki menjadi buruk dan tidak lagi dipercaya oleh negara NATO yang lainnya. Nah, ini pernyataannya salah. Karena meskipun NATO itu telah melarang Turki membeli senjata dari Rusia, itu tidak dijelaskan apakah citra dan kepercayaan Turki itu luntur di mata negara-negara anggota NATO lainnya, itu kan tidak dijelaskan tadi ya di sana. Kemudian kita lanjutkan pernyataan nomor 4. Kerjasama militer Turki dan Amerika Serikat tetap berlanjut pasca pembelian rudal S-400. Nah, di sini benar ya, karena tadi di situ dijelaskan pihak pemerintah Amerika itu tetap menganggap Turki sebagai mitra strategis dalam kerjasama keamanan itu tadi. Jadi benar ya. Kemudian yang selanjutnya, rudal S-400 ditempatkan di pangkalan militer Turki di kota Ankara. Nah, di situ juga benar ya. Tadi sudah dijelaskan di kalimat 5 tadi ya. Sistem pertahanan rudal S-400 akan diterbangkan atau dikirimkan ke pangkalan militer di kota Ankara. Oke, lanjut untuk yang nomor 12. Judul teksnya adalah Keraton Surosowan maksudnya. Fungsi dan sejarah berdirinya. Nah, yang pertanyaan nomor 12 itu adalah simpulan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, jadi kita lihat untuk yang kalimat utamanya ya per paragraf. Keraton merupakan bangunan yang berperan penting bagi sebuah kerajaan. Kemudian yang nomor 2, dalam perjalanan sejarahnya Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Kemudian yang kalimat nomor 3 itu, saat ini sebagian besar sisa-sisa bangunan masih terpendam di dalam tanah. Oke. Jadi berdasarkan teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Keraton Surosowan itu merupakan bukti sejarah bahwa Kerajaan Banten telah pernah berjaya. Nah, di sini kan dijelaskan ya untuk yang di ini nih. Oke. Jadi keraton ini merupakan pusat dari Kerajaan Banten pada abad ke-16 sampai awal 19 Masehi gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Keraton Surosowan merupakan bukti bahwa Kerajaan Banten pernah berjaya. Kemudian yang nomor 13, pernyataannya tidak sesuai dengan isi bacaan. Oke, kita lihat yang opsi A ya. Keraton Surosowan dibangun kembali pada masa Belanda. Nah, di sini kita lihat pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, Keraton Surosowan hanya berupa puing-puing, artinya dia tidak diperbaiki kembali atau tidak dibangun kembali ya. Jadi, jawabannya adalah yang A yang tidak sesuai. Kemudian untuk yang nomor 14, kalimat topik paragraf kedua di atas adalah, jadi untuk yang paragraf nomor 2 ya. Jadi teksnya adalah dalam perjalanan sejarahnya Keraton Surosowan mengalami pasang surut gitu. Ya udah, ini berarti kan intinya. Coba kita lihat di opsinya. Nah, langsung ketemu ya, ini adalah A. Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Lanjut, ini kita diminta lagi untuk memberikan centang benar atau salah pada pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Oke, kita lihat yang pernyataan pertama. Keraton Surosowan menjadi pusat kerajaan Banten selama 500 tahun. Nah, di situ salah ya. Tadi kan sudah tak jelaskan kalau menjadi pusat kejayaan itu pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Itu artinya sekitaran 4 abad ya. Jadi 4 abad itu kan sama dengan 400 tahun. Nah, di sini 500 tahun. Jadi salah. Kemudian yang pernyataan nomor 2. Sultan Hasanuddin membangun kembali Keraton Surosowan 1680 sampai dengan 1681. Nah, di situ salah ya. Karena Keraton Surosowan itu dibangun kembali oleh Sultan Haji pada tahun 1680 ya. Jadi salah. Kita lihat ya lagi. Nah, ini ya Sultan Haji. Jadi tidak ada kata-kata Sultan Hasanuddin. Kemudian kita lanjutkan untuk yang 3. Beberapa sisa-sisa bangunan Keraton Surosowan masih bisa dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata. Nah, di situ benar ya.
Jadi sisa-sisa bangunan seperti tembok keliling, struktur fondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian, dan sisa bangunan lainnya itu masih dapat diamati gitu. Kemudian lanjut, pernyataan keempat, Keraton Surasawan tidak dibangun kembali pasca dihancurkan oleh Belanda. Nah, tadi benar ya. Jadi setelah dihancurkan pada masa Belanda itu hanya berupa puing-puing, artinya dia tidak dibangun kembali gitu. Kemudian lanjut, penggalian sisa peninggalan Keraton Surasawan pertama kali dilakukan oleh peneliti dari Universitas Indonesia. Nah, ini salah ya. Karena di situ dijelaskan pada tahun 1967 dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Universitas Indonesia ya. Kita lihat di teksnya itu. Nah, ini. Ekskavasi yang dilaksanakan oleh ini dan Universitas Indonesia sejak tahun 1967. Nah, artinya itu yang melakukan itu bukan hanya penelitian dari Universitas Indonesia. Lanjut, untuk yang nomor 16 itu beda teks lagi ya. Jadi teksnya adalah judulnya Memahami FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi kemajuan teknologi itu membuat siapa saja yang memanfaatkannya. Nah, itu tentang itu ya. Tidak jarang kemajuan teknologi membuat orang kecanduan dan tidak lepas dari perangkat digital dalam hubungan sosial. Oke. Kemudian dijelaskan juga itu ada semacam sindrom, itu namanya adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, FOMO itu adalah sebuah fenomena mengenai seseorang yang merasa takut dan gelisah jika tidak mengikuti obrolan dan isu-isu di media sosial. Nah, faktor yang membuat FOMO semakin fenomenal adalah tingkat pengguna media sosial yang sangat tinggi saat ini, terutama di tanah air. Nah, oke, kita lihat yang nomor 16 ya. Pernyataannya tidak sesuai. Maksudnya tidak berhubungan dengan bacaan di atas. Kita lihat yang opsi A. FOMO lebih banyak dialami oleh perempuan. Nah, di sini dijelaskan ya. Selain itu, uniknya perempuan disebut lebih banyak mengalami FOMO daripada laki-laki. Jadi ini berhubungan ya. Yang B, FOMO adalah penyakit yang sama dengan nomophobia. Nah, di sini dijelaskan kalau FOMO disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya nomophobia. Jadi artinya FOMO itu sama nomophobia itu bukan penyakit yang sama, tapi mereka masih berhubungan gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 17. Maksud fenomenal pada bacaan di atas adalah, jadi kata fenomenal itu memiliki arti atau maksud luar biasa. Nah, kalau menurut KBBI, fenomenal itu memiliki arti dapat disaksikan dengan panca indera, luar biasa dan hebat. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, luar biasa. Sangat fenomenal, itu luar biasa. Nomor 18. Simpulan bacaan di atas adalah, kita lihat yang A ya. FOMO lebih banyak dialami oleh perempuan yang usianya di bawah 30 tahun. Ini ya, di bawah 30 tahun. Cuman ini bukan merupakan simpulan. Jadi itu cuma semacam potongan dari teks yang ada di situ gitu. Jadi bukan simpulan. Karena simpulan itu kayak harus mencakup seluruh isi bacaan ya, dan sesuai dengan tema kayak gitu. Jadi kurang tepat ya yang A ya. Kemudian nomophobia dipicu oleh FOMO. Nah, tadi sudah benar, cuman itu juga semacam cuplikan dari bacaan, tidak mewakili semuanya. Yang C, kemajuan teknologi memunculkan sindrom baru yang menjadi perhatian khusus. Ini kita keep dulu ya. Kemudian yang D, FOMO adalah sindrom baru yang menjadi perhatian khusus. Ini hampir sama ya dengan yang ini. Kemudian yang E, media sosial membuat orang cenderung mengalami nomophobia dan FOMO. Nah, itu benar ya. Jadi berdasarkan teks itu dapat disimpulkan kalau kehadiran dari medsos itu dapat membawa kecenderungan bagi seorang untuk mengalami nomophobia dan FOMO. Nah, hal ini karena kemajuan teknologi membuat orang-orang merasa ingin berdekatan dengan gawai atau gadget dan kehidupan media sosial. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 19. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada bacaan di atas adalah, kita lihat yang A ya. Mengapa FOMO menjadi pemicu terjadinya nomophobia? Nah, di situ yang opsi A itu tidak dijelaskan
mengapa kok FOMO itu menjadi pemicu terjadinya nomofobia itu tidak dijelaskan. Kemudian kita lihat yang B, di mana dilakukan penelitian terkait FOMO dan nomofobia, ini juga tidak dijelaskan. Terus yang C, kapan FOMO mulai fenomenal, ini juga tidak dijelaskan. Yang D, mengapa orang takut dan gelisah ketika tidak menggenggam telepon genggam. Nah, di situ juga tidak dijelaskan. Kita lihat yang E, apa hasil penelitian yang ada dalam jurnal Computer in Human Behavior. Oke, di sini ada kata-kata ini ya. FOMO telah diteliti secara mendalam dan dipublikasikan di jurnal Computer in Human Behavior tahun 2013 silam. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa sampel objek di bawah 30 tahun memiliki kecenderungan tertinggi mengalami FOMO. Gitu kan. Ini ya hasil penelitian. Sampai ini. Selain itu, uniknya perempuan disebut lebih banyak mengalami FOMO daripada laki-laki. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat ya nomor 20 itu kita diminta untuk memberikan centang benar atau salah sesuai dengan bacaan. Kita lihat pernyataan yang pertama. FOMO lebih banyak dialami perempuan. Nah, ini benar ya. Itu berdasarkan dari jurnal penelitiannya tadi. Kemudian yang nomor 2, FOMO ditandai dengan ketakutan lepas dari telepon genggam. Nah, di situ benar ya. Jadi FOMO mengakibatkan terjadinya nomofobia atau ketakutan jika tidak mengikuti isu terkini. Nah, isu terkini itu berasalnya dari gawai atau dari gadget, atau di sini adalah telepon genggam. Kemudian yang pernyataan nomor 3, masyarakat berusia lebih dari 30 tahun lebih banyak mengalami FOMO. Padahal tadi sudah dijelaskan kalau masyarakat yang berusia kurang dari atau di bawah 30 tahun itu lebih banyak mengalami FOMO ya, jadi salah. Lanjut. FOMO berkaitan dengan ketakutan jika tidak mengikuti tren terkini media sosial. Jadi ini juga benar. Kemudian pernyataan terakhir, keterkaitan dengan media sosial membawa dampak kecemasan dan ketakutan pada sebagian orang. Nah, di sini juga benar ya. Karena keterkaitan dan sulitnya lepas dari media sosial itu mengakibatkan FOMO. Lanjut, untuk yang nomor 21 dan seterusnya kita pakai teks yang ini ya. Jadi teksnya itu adalah pengelola sebut memandikan dalam tanda kutip Tugu Monas butuh biaya 10-18 miliar. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Untuk nomor 21, pernyataan yang sesuai dengan teks adalah, kita lihat yang A ya. Pembersihan Monas sudah dianggarkan dalam APBD 2023. Oke, apakah ada sih? Oh ya, ini di sini ada ya. Kalau untuk anggaran APBD 2023 memang belum tercover gitu. Jadi belum dianggarkan. Kemudian yang B, pembersihan Monas sudah direncanakan namun belum dilakukan. Oke. Di sini ada kata-kata, nah ini ya, pengelola berencana membersihkan Tugu Monas tahun depan. Artinya itu sudah direncanakan, cuman belum dilakukan gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Pembersihan Monas sudah direncanakan namun belum dilakukan karena kan masih tahun depan gitu. Nomor 22, dana pembersihan Monas dapat didapatkan dari ini ya. Oh ini. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan sumber dana seperti SP3L, KLB dan CSR gitu. Jadi jawabannya adalah yang E ya, Corporate Social Responsibility. Karena di sini ada ini ya, CSR ini ya. Tuh. Kemudian lanjut untuk nomor 23. Ini kita disuruh untuk memberikan centang gitu. Kita lihat yang pernyataan pertama. Pembersihan Monas terakhir kali dilakukan pada lebih dari 10 tahun lalu. Nah, ini salah ya. Jadi di situ dikatakan kalau terakhir kali dilakukan pada tahun 2014 atau sekitar 8 tahun lalu pada tahun diterbitkannya artikel ya. Jadi itu kan dijelaskan tahun 2022 kan ini kan.
Nah, terakhir dibersihkan itu adalah pada tahun 2014 gitu. Jadi sekitaran 8 tahun. Kemudian, ini kok terlalu ke bawah. Nah, dana anggaran pembersihan Monas sudah dipastikan berasal dari APBD 2023 DKI Jakarta. Nah, di situ tadi sudah jelas salah ya, karena di APBD tahun 2023 DKI Jakarta itu tidak atau belum tercover di situ dan akhirnya akan diambilkan dari dana yang lain. Lanjut pernyataan nomor 3, pembersihan Monas diusulkan oleh UPK Monas. Nah, di sini juga salah ya. Jadi terdapat kemungkinan anggaran pembersihan Monas itu didapatkan dari bukan, itu tadi yang APBD ya. Yang pembersihan Monas itu bukan, sorry maaf. Nah, ini yang mengusulkan itu bukan dari UPK ya, tapi yang mengusulkan itu adalah Wakil Gubernur DKI saat itu, jadi Ahmad Riza Patria. Mana tadi kata-katanya ini ya? Rencana tersebut diusulkan oleh Wakil Gubernur DKI saat itu Ahmad Riza Patria. Jadi salah. Kemudian yang ini pembersihan Monas dianggarkan 1 tahun sebelumnya. Nah, ini juga salah ya. Karena alokasi dana pembersihan Monas direncanakan dianggarkan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2023. Meskipun rencana tersebut dilakukan pada tahun 2024. Kemudian dibutuhkan beberapa proses dan prosedur untuk melakukan pembersihan Monas. Nah, di sini benar ya. Jadi di kalimat terakhir itu kan dikatakan program yang membutuhkan anggaran itu membutuhkan perencanaan dan tahapan, tidak serta-merta langsung dilaksanakan gitu. Jadi butuh proses dan prosedur ya. Jadi benar. Lanjut nomor 24. Itu adalah terkait ide pokok bacaan di atas adalah apa. Nah, jadi itu dijelaskan judulnya itu adalah Ethiopia. Nah, di sini ada teks ini ya. Ethiopia terletak di Afrika Timur, tepatnya di sebelah selatan pintu masuk Laut Merah. Negara tetangganya adalah Kongo, Sudan, Somalia, dan Djibouti. Nah, di sini tuh dijelaskan terkait letaknya dari Ethiopia ya. Kemudian wilayah Ethiopia cukup luas, hampir 2 kali luas Pulau Sumatera. Tuh. Negeri ini sering dilanda, berarti kan keadaannya dari Ethiopia itu ya. Nah, di sini juga ada jumlah sapi dan kudanya menempati urutan ke-10 dunia dengan 2,6 juta ekor sapi dan 1,5 juta ekor kuda. Nah, jadi ide pokok dari bacaan tersebut itu adalah terkait ciri-ciri geografis dari negara Ethiopia. Karena di situ ada ciri-ciri fisiknya negara Ethiopia, kemudian juga ada letak geografisnya, kemudian juga ada kondisi cuaca di Ethiopia. Jadi jawabannya yang D ya. Lanjut nomor 25. Pernyataan berikut yang berhubungan baik secara eksplisit maupun implisit dengan bacaan di atas kecuali ya. Kita lihat yang A. Ethiopia menempati peringkat 10 di dunia. Nah, ini tadi benar ya. Peringkat 10 di dunia. Yang B, kekeringan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Ethiopia. Ini ya, kemarau yang panjang dan negeri ini menggembarkan dunia, maka masalahnya serius. Jadi benar. Ethiopia termasuk negara penghasil kopi dunia. Nah, di situ ada tadi ya dijelaskan. Kok sudah oret-oretan. Nah, dihapus lagi. Mana ada kata-kata kopi. Nah, ini ya. Merupakan negara pengekspor kopi terbesar ke-6. Jadi benar. Yang D, krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pernah menggemparkan dunia ini ya, menggemparkan dunia, berarti benar. Jadi yang bukan adalah yang E ya. Nomor 26. Nah, ini beda teks lagi nih. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita lihat yang opsi A ya. Normal baru akan dilaksanakan tahun depan. Lah, sebentar. Nah, di sini mulai pekan depan ya, bersiap menyambut kenormalan baru. Nah, di sini salah berarti. Kemudian yang B, new normal membuka kembali aktivitas masyarakat. Nah, ini ya,
Aktivitas mulai dibuka sedikit demi sedikit. Nah, jadi benar. Jawabannya B ya. Lanjut nomor 27. Pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf tersebut, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita lihat yang A ya. Selama pandemi corona, masyarakat diperbolehkan keluar rumah untuk membeli makanan. Selama pandemi corona. Nah ini ya, selama pandemi corona masyarakat diimbau memesan makanan ataupun bahan pokok secara online. Berarti tidak keluar rumah kan? Ini benar. Yang B. Bukan benar, maksudku ini pernyataannya salah. Hanya Shopee yang mengalami lonjakan permintaan produk kuliner. Nah, di sini ada kata-kata Shopee, ada Tokopedia dan Gojek pun mencatatkan lonjakan permintaan produk kuliner. Nah, di sini jadi salah. Yang C. Produk makanan siap masak paling banyak dicari di platform. Nah, di situ benar ya, karena sesuai dengan kalimat ini. External Communication Senior Lead Tokopedia Excel Chandra Wijaya mengatakan makanan siap masak merupakan produk yang paling banyak dicari di platform. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk yang nomor 28. Ide pokok paragraf di atas adalah apa? Nah, di sini ide pokoknya itu adalah ya 904 fosil tulang dan gigi mamalia yang ditemukan oleh peneliti. Nah ini ya. Tuh. Jadi ide pokok dari paragraf di atas itu adalah yang A ya, fosil mamalia. Tuh. Kemudian yang nomor 29, simpulan dari paragraf di atas adalah ini kan terkait pemanasan global ya, pemanasan global yang terjadi ketika suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan meningkat gitu. Jadi yang menjadi simpulannya itu adalah suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan meningkat. Jadi jawabannya adalah yang A ya ini. Oke. Nomor 30, pernyataannya tidak dikemukakan di paragraf di atas. Oke, kita lihat opsi yang A. Jumlah partikel ring purba berkurang. Mana nih ring purba? Oke, Saturnus memiliki cincin purba yang lebih banyak mengandung partikel daripada yang mereka punya saat ini. Satelit-satelit Saturnus terbentuk dari partikel-partikel yang saling tergabung. Pada tahap akhir formasi, beberapa satelit kecil terbentuk dalam orbit berdekatan. Data yang diperoleh dari Wahama Cassini mengindikasikan bahwa satelit-satelit kecil yang mengorbit di luar sistem cincin utama mempunyai inti padat. Tuh. Jadi ini masih ada. Kemudian partikel-partikel saling berhubungan juga masih ada. Nah, terus yang C ya, temuan itu dapat mengungkap sistem satelit lain. Nah, di sini tidak dijelaskan ya. Paragraf yang ini tuh lebih banyak membahas mengenai ciri sama karakteristik dari cincin atau satelit-satelit kecil di Saturnus. Jadi jawabannya adalah yang C.